Bismillah. Kita Bismillah. Mati-matian. Bismillah. 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 Kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih. Insyaallah malam ini kita bahas masih mengenai rukun-rukun daripada salat. Mungkin malam ini kita akan bahas rukun salat yang terakhir. Yang terakhir, yaitu membaca salam dan tertib. Kan rukun salat itu ada berapa? 17. Yang pertama sampai yang ke-15 sudah kita bahas semua. Terakhir kemarin mengenai salawat itu sudah kita bahas di kalau nggak salah sebelum Ramadan itu. Malam ini kita lanjutkan bahasan insyaallah dua ini supaya selesai kita bahas mengenai rukun salat sehingga kita masuk ke bahasan baru. Sebelum kita bahas, tentu kita harus ketahui bahwa salam, membaca salam atau mengucapkan salam ini termasuk daripada rukun salat. Namanya rukun itu wajib harus ada di dalam amalan salat. Kalau enggak kita kerjakan, maka tidak sah salat kita. Dan membaca salam ini termasuk dalam kategori rukun qauli. Rukun qauli yang sama-sama sudah kita bahas kemarin. Dulu rukun qauli itu rukun yang sebangsa ucapan. Kan dari rukun salat yang ke-17 itu dibagi tiga. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, dan ada rukun qalbi. Dan insyaallah yang kita bahas ini, membaca salam ini termasuk dalam rukun qauli, sebangsa ucapan. Maka nanti kalau kita salam itu tidak cukup kita hanya menggerakkan badan saja terus baca salamnya dalam hati, nggak sah salat kita. Karena dia itu rukun qauli, harus terucapkan, harus ada suaranya. Minimal suaranya bisa didengar oleh kita sendiri. Jangan sampai tidak dilafatkan, hanya di hati saja. Tidak sah nanti. Dia sama kayak Fatihah, sama kayak apa lagi? Salawat, sama kayak takbir, sama kayak tasyahud, itu harus terucapkan. Wasadisu asyara at-taslimatul ula. Dan rukun salat yang ke-16 yaitu at-taslimatul ula, yaitu membaca salam yang pertama. Berarti salam yang arah ke kanan. Wa yajibu iqa'us salami hala halal qu'udi, maka wajib mengucapkan salam tersebut hala qu'udi, di saat kita dalam keadaan duduk. Selepas tasyahud membaca salawat sampai selesai salawat fil alamin innaka hamidum majid, maka di sanalah kita berkewajiban membaca salam dalam posisi duduk. Wa aqalluhu assalamu alaikum, dan paling sedikitnya ucapan salam itu ya assalamu alaikum. Ya. Kita baca dulu nanti kita jelaskan. Marratan wahidah, satu kali saja. Maknanya berarti salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang pertama itu. Adapun sebagian ulama bahkan dalam hadis juga disebutkan yang wajib itu ucapan
salamnya. Adapun yang begini begitu itu termasuk sunnah, karena Nabi pernah, riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, itu beliau melihat Rasulullah SAW sholat, Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa begini. Jadi yang menjadi fardu itu mengucapkan salam. Sumpama tidak serius dengan dingno dendek, katakan dinesah sembahyang denda. Paham ya? Tapi ya sunnahnya, ya umumnya semua ulama mazhabul arba'ah ya kalau salam itu mesti mengarahkan pandangannya ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marrataini yaminan wa shimalan. Dan sempurnanya ucapan salam itu ditambah, bukan hanya assalamualaikum saja, tapi ditambah sampai warahmatullah sampai warahmatullah, itu saja. Jadi assalamualaikum warahmatullah, itu kiri dan kanan, itu kesempurnaannya. Seumpama tidak sudah baca warahmatullahnya, cukup assalamualaikum sah. Karena wajibnya sampai assalamualaikum. Kalau sudah tambah warahmatullah, dapat pahala sunnah. Kalau ditambah Ustaz sampai wabarakatuh gimana? Enggak disunnahkan. Enggak disunnahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak disunnahkan itu. Itu disunnahkan di dalam mengerjakan sholat jenazah. Di sarahnya ini disebutkan itu hanya disunnahkan bagi kita di saat mengerjakan sholat jenazah. Adapun sholat fardu ain, yang fardu yang 5 ini, yang wajib hanya sampai assalamualaikum. Mau tambah hanya sampai warahmatullah, itu sunnahnya. Nah di kitab ini hanya itu aja disebutkan sampai situ, 2 kali kiri kanan. Kalau kirinya tadi itu hukumnya sunnah. Seperti awal yang sampaikan tadi, bahwa posisi ucapan salam ini adalah bagian daripada rukun sholat yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang pertama, yang ke arah kanan itu nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Dan dalam ucapannya juga, cara membacanya pun harus tepat, harus sesuai. Makanya sama halnya dengan kita baca Fatihah, kita baca tahiyat, kita baca sholawat. Kalau ada yang kurang, ya sama saja menghilangkan sebagian rukun. Maka bacaan yang benar itu assalamualaikum, tidak bisa diganti dengan yang lain. Di syarah ini disebutkan seumpama ditinggalkan alnya, kemudian ditanwin mimnya, salamun alaikum, gimana hukumnya? Kan antara al dengan tanwin ini musuhan. Dalam ilmu nahwu itu kalau enggak ada al maka harus ditanwin. Kalau ada al maka enggak boleh ditanwin. Kok kita praktekkan di sini? Kita teteh alif lamnya, assalamnya itu alnya kita teteh, kita sebut salamun alaikum warahmatullah, kita begini. Bagaimana hukumnya itu? Fala yakfi, tidak mencukupi. Paham ya? Walaupun maknanya sama, tetapi tidak mencukupi. Kenapa? Karena memang Nabi arahkan kita seperti itu. Nabi arahkan kita membaca salam seperti apa yang diarahkan Nabi. Atau disebutkan mungkin kita baca salami alaikum atau salamullahi alaikum. Kalau orang itu tahu bahwa ucapan-ucapan seperti itu tidak pas, tidak sesuai, tidak boleh. Jika dia buat seperti dan tahu itu tidak boleh, dan dia ngerti akan hal seperti itu, batalat sholatuhu, maka hukum sholatnya batal. Tapi misalnya ada orang salamun alaikum gitu, atau dia baca salamullahi alaihim atau salami alaikum, atau dibaliknya alaikum salam,
tapi dia nggak ngerti. Ya, maka seperti ini ya, karena dia tidak tahu, namanya orang tahu itu dia mampu. Nanti kalau dikasih tahu ya jangan lagi berbuat seperti itu. Paham ya? Jadi ucapannya jangan dirubah-rubah. Ucapannya seperti yang diarahkan oleh yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu, ada tanwinnya. Jangan sampai ada alif lamnya, jangan sampai assalamualaikum. Kita biarkan assalamualaikum. Harus disebut alif lamnya assalamualaikum. Gitu. Paham ya? Kemudian dalam membacanya, jadi dalam beberapa kitab fikih aturan kita salam itu mestinya ketika kita ucapkan kum itu baru posisi kita itu menghadap ke kanan. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, bukan seperti itu. Jadi kita tetap hadap kiblat. Nanti ketika alaikum baru kita menghadap ke kanan atau ke kiri. Assalamualaikum, kan kita langsung hitopan kum kepada ya semua, entah itu manusia, entah itu malaikat, entah itu siapapun yang ada di samping kita. Bukan assalamualaikum warahmatullahi tuduhan hal itu. Paham ya? Jadi tertibnya. Jadi kita akan sholat ini, ngaji fikih ini ada ini tertib dari sembahyang tuh dia nabi semile-mile. Namun kerjakan dengan tertib, maka itulah nanti sholat-sholat itu yang akan menjadikan kebaikan, kemudahan buat kita. Lalu kemudian semile-mile ya mungkin telah kewajiban lagu ya ndak bau saat datangkan kebaikan nusratullah. Nah, ketika salam itu assalamualaikum, baru kita kumnya itu baru kita menghadap ke arah kanan kita. Paham ya? Dan harus ada saktahnya, assalamualaikum warahmatullahi. Nenek langsung harus ada saktah, harus medem kembalikan. Baru assalamualaikum. Paham ya? Paham gak ini? Bukan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan seperti itu. Sah-sah lagu nggak sesuai dengan tuntunan ilmu. Aturannya gimana? Posisi ucapan salam itu tetap kita posisi menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Ya. Kebanyakan kita kan gimana kita? Mantap praktek. Salam dah menghadap kiblat. Buat assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Ya sah saja, cuma nggak sesuai dengan tuntunan. Kemudian apa? Usahakan salam kita itu ketika menoleh itu cukup muka saja. Dia tidak sampai assalamualaikum. Harapkan dengan sengaja sampai assalamualaikum. Nah, kalau terjadi seperti itu bisa dikhawatirkan membatalkan sholat. Karena selagi kita posisi sholat itu wajib hukumnya qalbi kita, dada kita itu menghadap kiblat. Kalau sampai tidak menghadap kiblat, batal sholat kita. Misal assalamualaikum, karena berarti dada wah ke arah kiblat wah. Bisa ada nggak dengan sengaja dan semayang? Aran deh. Aran. Itu aran. Tetap tegak badan, cuman kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh sampai menganukkan badan kita. Kalau sampai menggerakkan sambil menggerakkan dada kita sehingga dada sudah enggak menghadap ke arah kiblat, maka nanti bisa malah batal sholatnya. Paham ya? Itu yang disebutkan oleh para ulama. Paham? Kemudian juga termasuk tidak perlu kita ketika salam itu untuk berisyarah dengan tangan. Sebagian ada orang itu ketika salam itu ada isyarah dengan aran dek ngarang nah. Saya nah. Aran teh. Lagu aran nah. Aran lagu deh. Itu gimana hukumnya? Misal assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tuh arah kan cara seperti itu ada.
Gimana hukumnya Ustaz kalau seperti itu? Lebih baik ditinggalkan, jangan dikerjakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang sholat seperti itu. Memang ada sahabat yang seperti itu sholatnya. Jadi sahabat itu sholat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dari sahabat Jabir bin Samurah, riwayatnya kita ambil tadi. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama fi sholati. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam di saat sholatnya, au ma'a ahaduna biyadihi yaminan wa shimalan, maka salah seorang sahabat itu ada yang begini, seolah-olah dia kayak menyambut ucapan salam Nabi. Nggih Rasulullah, gitulah bahasanya. Ketika Nabi assalamualaikum warahmatullah, maka dia begini sahabat ini. Au ma, dia berisyarat dengan telapak tangannya yaminan wa shimalan. Jadi kalau hadap ke sana dia pakai tangan kanannya, nanti kiri dibukanya begini gitu. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali arakum tu'minu bi aidikum yaminan wa shimalan." Karena apa sebab aku melihat kalian ini kok ketika sholat itu menggerakkan tangan kiri kalian dan tangan kanan kalian seperti ini. Maksudnya dijelaskan annaha adnabal khaylis sumusi, seperti seolah-olah seperti anunya kuda gitu, bergerak kayak anu kuda itu bergerak kiri kanan. Fayakfi alaikum, maka cukup bagi kalian antakulu salamun assalamu alaikum. Cukup bagi kalian itu hanya mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum kiri kanan, enggak perlu kalian berisyarat seperti itu. Maknanya Nabi tidak katakan sholatnya batal, enggak, cuman tidak usah buat seperti itu, kan cuman gerakan sesaat itu. Paham ya? Memang ada riwayat dari sahabat, cuman sahabat tersebut pernah dapat teguran dari Nabi, jangan berbuat seperti itu. Fayakfi alaikum antakulu assalamu alaikum, assalamu alaikum ke kiri dan ke kanan, tidak perlu berisyarat membalik tangan kiri dan tangan kanan dan tangan kiri ketika salam. Paham ya? Seperti itu. Jangan, seumpama nanti kita ada temukan orang seperti itu, ya kita tegur gitu, kita tegur, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tidak usah kita katakan batal sholatmu, tidak usah. Cukup kita ingatkan jangan seperti itu. Kejadian ini pernah terjadi zaman Nabi dan Nabi negur sahabat tersebut. Tidak sampai Nabi katakan sholatmu perlu diulang, tidak. Paham ya? Kemudian juga dalam salam ini, ketika kita namanya kan salam yang wajib ini ke arah kanan, yang kiri ini hukumnya sunnah. Seumpama nanti terjadi dalam diri kita atau teman kita, ketika dia salam assalamualaikum warahmatullah, kok terjadi atau datang kepadanya mubtilus sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat, seperti mungkin keluar hadasnya, maka jangan dilanjutkan ke salam ke arah kiri. Sebagian ulama menyebutkan kalau dilanjutkan ke arah kiri di saat salamnya ke kanan itu dia tahu dirinya sudah batal, kok dia lanjutkan haram hukumnya, karena dia sholat dalam keadaan sudah tidak suci, dan dia juga di saat itu sholatnya jadi batal. Paham ya? Nah, makanya kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh batal, ya sudah, tidak usah salam ke arah kiri. Paham ya? Tambah ini. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, ya walaupun dia sunnah salam ke arah kiri, tetap disunnahkan oleh Nabi mengeraskan suara. Sebagian ada imam itu kalau saya kanan itu keras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan itu ada nggak seperti itu? Arandai pernah nemukan? Nah, mungkin dia ingatkan kepada makmumnya biar tahu bahwa yang wajib itu adalah sebelah kanan, yang kiri tidak wajib, itu sunnah. Tapi tetap saja apalagi kita jadi imam,
Mungkin oke kalau makmum tidak apa-apa. Nanti kalau jadi imam, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kiranya kok belum salam sama makmumnya. Tetap kita disunnahkan kedua-duanya dikeraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, supaya makmum kita tidak bingung. Jangan sampai kita menjadi imam yang membuat bingung makmum, membuat tidak kenyamanan makmum, nanti kita dapat tuntutan di akhirat. Termasuk kan di dalam hadis itu yang dibenci oleh Allah itu yaitu imam-imam yang tidak disukai oleh makmumnya, tentu karena alasan-alasan yang sesuai dengan syariat gitu. Mungkin ada hal-hal yang memang dia buat yang ada itu yang memang nggak sesuai dengan syariat dah gitu tuntunan. Nah kalau dia lakukan di saat itu kemudian dibenci sama makmumnya, maka itu bisa terjadi nanti kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau imamnya bagus, baik kok kita benci, ya kita yang salah. Paham ya? Yaitu beberapa yang perlu kita perhatikan ketika salam. Kemudian ada beberapa sunnah juga yang perlu kita ketahui, yang perlu kita amalkan juga, karena termasuk doa yang afdal itu di saat kita selesai membaca tasyahud dan sebelum salam, itu doa sangat makbul di situ. Sebagaimana kita datang bertamu ke orang kaya misalnya, kita rayu-rayu dia, ketika kita pulang kita mohon minta sesuatu, insyaallah kita akan dikasih. Begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholat dari awal, ketika mau salam, kita mau selesai sholat, sebelum selesai minta, insyaallah cepat dikasih. Kita kan kalau bertamu ke orang-orang kaya gitu, mungkin orang pejabat gitu, dari awal kita ngomong bagus, rayu-rayu, langsung udah akhir sebelum kita pulang, ini sebenarnya arah hajat kulit si dengan ya. Allah tebengkan langsung salamu. Udah begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat dari awal takbir, salat terus muji-muji Allah. Nah ketika mau salam itu jangan terpisahkan Allah Taala. Nah di sanalah dianjurkan minta, mohon kepada Allah, dan itu sangat sampai ulama katakan 100% bisa makbul itu. Karena akhir kita akan berpisah dari berhadapan dengan Allah. Maka Nabi itu sering memperbanyak membaca doa dikala selesai tahiyat sebelum salam. Maka ada beberapa doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dijaga, termasuk diantaranya doa yang sering kita dengar, minta perlindungan daripada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini Nabi enggak pernah lupa doa ini. Ini Nabi. Sampai sebagian ulama, Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan baca doa ini. Kalau enggak dibaca enggak sah salatnya. Karena Nabi enggak pernah tinggalkan ini. Imam Tawus, seorang tabi'il jalil, itu kalau ada anaknya atau muridnya sholat kok nggak bacain, disuruh ulang sholatnya. Nah, kenapa? Karena Nabi nggak pernah tinggalkan nih doa ini. Apa doanya? 5 itu. Minta perlindungan daripada azab kubur, minta perlindungan dari siksa neraka, minta perlindungan dari fitnah hidup, fitnah mati, dan selamat dari fitnah dajjal. Nabi saja yang gitu hebat kuat imannya selalu doa. Nah, tapi kalau kita mazhab Syafi'i, menjaga doa itu sangat-sangat disunnahkan. Insyaallah ya. Jangan sampai ditinggalkan. Minta doa supaya Allah selamatkan kita dari azab kubur. Sering kita dengarkan di ta'ziah itu. Innal qabra awwalu manzilatan min manazilil akhirah. Kubur ini satu persinggahan dari persinggahan akhirat. Wa man najafi fama ba'dahu aisaru minal wahya. Kita selamat dari kuburnya, insyaallah perjalanan selanjutnya pasti sudah mudah. Namun di kubur terluik masalah, luik pertanyaan malaikat sendiri tebo jawab, apalagi selanjutnya. Maka Nabi walaupun begitu sempurna beliau dalam segala seginya, ajarkan kepada kita, beliau enggak pernah tinggalkan 5 macam jenis permintaan doa ketika tahiyat akhir itu. Paham ya? Seperti yang sampaikan tadi, sampai Imam Ahmad itu mewajibkan dalam sholat yang 5 waktu ini untuk dibaca
baca doa itu karena Nabi tidak pernah tinggalkan. Nah, itu Imam Tawus itu seorang tabi'in itu kalau ada anaknya, ada muridnya kok nggak baca itu disuruh ulang sholatnya, disuruh ulang. Bisa kita jaga insya Allah ya. Kemudian minta perlindungan dari siksa neraka. Neraka ini kan tahu dan dengerin nah. Dendek nah sebesar apa nah kelereng, sebesar biji sawi. Sawi ini ada yang tahu biji sawi? Ada Ustaz? Biji sawi itu kayak apa besarnya? Cuman ada biji sawi. Nah, sebagian ulama namanya biji sawi itu kalau kita buka jendela itu pagi-pagi itu ada yang terbang-terbang itu kan? Apa namanya? Kayak debu itulah kecilnya biji sawi itu. Itu kok ada bara neraka itu sebesar itu jatuh ke dunia, tidak ada kehidupan di dunia, hangus semua. Itu dahsyatnya neraka itu. Nah, begitu ngerinya neraka itu. Maka tersuruh berlindung oleh Nabi dari sholat kita dalam doa kita itu untuk dilindungan daripada siksa neraka. Kemudian minta perlindungan dari fitnah hidup. Fitnah hidup ini apa? Fitnah hidup. Nah, ini dah kesusahan-kesusahan ini yang gerogoti iman kita ini. Apa termasuk diantaranya? Fitnah hidup. Kita punya anak yang susah diatur, itu kan fitnah hidup itu. Diri kok nggak pernah bisa tenang, gelisah terus. Istri kok susah diatur, punya kawan-kawan yang menyusahkan. Itu kan fitnah dunia semua itu. Kadang menjengkelkan, kadang membuat kita susah gitu. Nah, caranya banyak doa seperti itu. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian minta perlindungan dari fitnah kematian. Ini penting juga kita minta supaya apa? Mati kita itu tidak kena fitnah. Contohnya apa? Jangan sampai kita mati terus anak-anak kita menjadi orang-orang kurang baik, sehingga otomatis dosa yang dibuat anak kita itu kena kepada kita. Maka minta doa juga supaya Allah jaga kita dari fitnah selepas mati kita. Kita inginkan kita mati itu dalam keadaan baik, meninggalkan hal-hal yang baik yang menyelamatkan kita. Walaupun kita soleh kayak begini nih, ngaji apa, tapi kalau kita tinggalkan biton atau orang-orang atau anak-anak keturunan yang kurang baik, otomatis nanti keburukan-keburukan itu akan mendapatkan atau akan datang kepada diri kita. Maka doa Nabi ajarkan kita supaya selamat dari fitnah kematian. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian fitnah dari Masih ad-Dajjal. Nah, lebih ngeri lagi. Intinya kita usaha untuk jangan sampai ketika tahiyat akhir itu selepas bil alamin innaka hamidum majid melupakan minta doa, terutama yang 5 hal ini. Yang selebih itu boleh mau minta doa apa saja, tapi yang 5 ini sangat-sangat perlu dijaga. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan, sampai yang katakan sebagian ulama sampai mewajibkan dalam sholat untuk dibaca. Ada juga yang sering juga didoakan, yang Nabi doa minta ketika tahiyat akhir itu apa? Minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku dalam agama, mantapkan hatiku dalam agama. Itu juga Nabi sering doa itu. Tapi tingkatan posisinya masih jauh doa yang 5 tadi itu. Tapi ini juga Nabi sering minta doa supaya ditetapkan hati. Terkhusus kita di akhir zaman ini. Zaman Nabi itu fitnah tidak terlalu, sekarang ini kan Allah. Kita bingung kita zaman sekarang ini. Yang baik dibungkus dengan keburukan, yang buruk dibungkus dengan kebaikan, yang macam-macam lah fitnah ini. Maka minta kita jangan sampai fitnah ini mengikis keimanan kita. Maka doa ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku atas agamamu. Apalagi banyak juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Intinya ya sebanyak mungkin kita baca doa di situ. Paham? Ada lagi doa, ini juga sering disebutkan di kitab-kitab para ulama. Nabi minta doa dilindungkan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami.
Ya Allah, aku minta perlindungan dari Engkau dari melakukan apa? Magharam ini hutang. Kenapa Nabi selalu minta diselamatkan dari hutang ya? Karena hal yang paling mudah membuat kita menjadi pembohong itu hutang itu sudah. Yarak lagu di mana arah kan? Lekak kan? Yarak lek kantong no mesti dibalik. Pokoknya dengan pengutang ini jadi lekak bang pegawai. 1 kali, 2 kali, 3 lagi kita berbohong dicap kita pembohong. Utang tuh. Salah ya? Nah, kenyataan ada ini. Orang kok sering ngutang itu alamat sudah pembohong aja jadi. Makanya kita hati-hati. Rentan kita menjadi pembohong. Sementara pembohong ini kan salah satu sifat dari sifatnya orang-orang munafik, dan kemunafikan ini dari siksaan fid-darkil asfali minan nar, neraka yang paling berat tempatnya, yang paling mengerikan. Maka Nabi minta doa kepada Allah supaya ya mati itu tidak meninggalkan utang. Jadi ngutang ini ya sebagian ulama mengatakan sunnah. Sunnah. Sebagian mengatakan ya tidak sunnah itu, tidak sunnah. Itu yang sunnah itu yang baik-baik. Kalau ngutang sunnah nanti deman pada ngutang lagu bebayah. Ke abot nah. Dan Nabi SAW itu kalau mau ada orang didatangkan kepada beliau jenazah, Nabi tanya dulu, hal lahu dain, apa dia punya utang? Kalau bilang tidak ada utangnya Rasulullah, Nabi salat itu. Maknanya Nabi syafaati dia. Tapi kalau ada utangnya, sallu ala sahibikum, kamu salati sudah. Enggak mempan syafaatku itu bagi orang yang mati dalam keadaan memiliki utang. Namanya utang itu kan kecil besarnya ya Pak. Ya pada. Salah ya, maka Nabi ajarkan kepada kita untuk diselamatkan dari mughram, mati dalam keadaan menanggung hutang. Yughfar lisyahid kulla dzambin illa dain. Semua dosanya orang syahid fisabilillah itu pasti diampuni, dosa apapun jenisnya. Asalkan enggak syirik, ada lagi illa dain, kecuali dosa utang, harus minta ikhlas dulu. Salah ya? Ingat-ingat beda tentang utang nih, ingat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Tertib ini ya sama-sama kita ketahui ya harus dari urutan yang telah ditentukan oleh syariat dalam kita mengerjakan sholat itu. Ya dari takbirnya, kemudian dari Fatihahnya terus itu jangan sampai rukuk dulu, rukuknya dulu atau salamnya dulu, atau intinya tertib itu harus sesuai dengan urutan sebagaimana wudu ya, harus dari awal sampai akhir ya tertib. Mahum insyaallah ya. Walaupun di sini ada disebutkan juga niat keluar daripada sholat. Sebenarnya ya tidak perlu niat, ya tetap kita akan keluar dengan kita ucapkan salam itu kita sudah niat keluar daripada sholat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin yang ditanyakan. Ya. Ya. Apakah boleh kita mendahului imam salam karena terlalu mendesak kan itu? Kalau kita tunggu imam salam pertama, otomatis akan keluar aku buang air besar kan itu. Apakah boleh kita mendahului imam salam? Salam mendahului imam tidak boleh. Baik sudah saya kenal lepas syukur kan syukur tidak usah. Nah kadang juga kita jadi imam ya jangan panjang-panjang, mungkin ada dengan nahan milih. Ya, tidak boleh, tetap saja kalau sudah mendahului imam ya sudah langsung aja acaranya, sudah niat muparokoh sah. Tapi kalau sudah imam depan salam duluan dia sah lah sembahyang jadi. Salam pertama terus kita ambil salam kedua duluan bisa? Ya tidak apa-apa. Bahkan dalam sebagian kalam ulama disebutkan, seumpama ada imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia hanya ngambil fardunya saja, yaitu salam yang
ke arah kanan. Kemudian dia tidak ke kiri. Nah, kita tetap disunahkan ke arah kiri. Paham ya? Misal imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus tidak mungkin dia batal atau mungkin dia ambil sunnah lah kan, sah sembahyang, sah jamaahna. Nah, lagu itu misalnya lanjutan tenana. Ya, mau dapat pahala sunnah sempurna, mau dapat pahala berjamaah, mau dapat pahala sunnah. Paham ya? Kemudian tertibnya juga yang perlu kita perhatikan, usahakan selesai imam salam ke kiri itu baru kita salam. Dan uber-uberan nih. Bang imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum baru kita salam itu salam pertama. Dan arong-arongan ngancai. Usahakan selesaikan dulu salamnya imam ke kiri itu baru kita salam ke kanan. Itu sempurna. Nah, makanya itu ya jangan sampai kita buat. Seumpama ada yang seperti dia sah juga sembahyangnya tapi kurang sempurna. Anteh. Masalah tahiyat akhir kan, misalnya tahu doa sebelumnya kan, dulu kan cukup setahu tu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wa nasbau. Apa berdoa hal itu. Asal lagu tetap kadu bahasa Arab. Dalam kadu bahasa Indonesia saja batal sembahyang. Dendeng kepeng, ya Allah, maafi fulus. Lagu bahasa Arab dan masalah. Masalah. Paham ya? Minta kepada Allah apapun yang kita hajatkan, karena di saat sholat itu kita diperintahkan untuk banyak minta. Tentu pakai bahasa Arab. Tidak boleh kita pakai bahasa selain bahasa Arab. Doa apa saja. Ya, kalau memang bingung nih doanya gimana, pakai doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu paling mantap itu doanya. Kalau sudah bingung-bingung itu doa. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu apa? Minta rezeki yang banyak. Dah masuk ke situ. Minta istri yang taat, minta anak yang soleh, minta rezeki yang baik, itu dah masuk ke situ. Kalau sudah bingung gitu. Karena namanya hasanah itu semua kebaikan dunia. Sebagian ulama menyebutkan hasanah itu apa? Memiliki anak-anak yang taat itu termasuk hasanah dunia itu. Memiliki istri yang taat, memiliki kawan-kawan yang baik-baik, memiliki pekerjaan-pekerjaan yang bikin kita mudah dan sebagainya, termasuk hasanah. Maka kalau kita bingung apa dan dulu ya pakai sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Qina adzabannar. Boleh asalkan pakai bahasa Arab. Ngembin datang dak ustaz aku ni doa pengen ngene-ngene rangkaian ku kata-katanya, rangkaian kata-katanya. Apa-apa yang penting pakai bahasa Arab tetap. Ada lagi? Ya. Masbuk. Mahmud rakaat. Lalu ketika imam salam, milut salam. Akan rakaat mutu milut salam. Selesai sudah kan? Arah negur dengan sikit batur tu kurang sikit rakaatnya. Kan mungkin tanda apa kelanjutan lanjut sembahyang sekian atau lanjutan. Selagi deman de bekalam ngeraos kanca dengan samping de bercakap atau de pindah tempat, nah itu sudah habis waktunya itu. Selagi de assalamualaikum udah tu kurang sikit langsung urus ngerombok sak kurang. Lagu ulang doa salam dua dah ngobrol pada badak kurang dan bau. Sudah lewat itu sudah lewat. Jangan sampai terlalu lama. Jangan sampai kita dendek barah dah bercakap barah. Masa itu tuh aku nah itu ketika kita diingatkan langsung di lagu ada pokok-pokok arwah aku buruk no. Sekedar kita ngenu enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Gerah batal. Batal deh. Bukan kan namanya sholat itu enggak boleh kita berhubungan dengan manusia. Lupa kan? Batal agak sikit karena gerah. Berarti ulang soal sembahyang. Intinya jangan sampai kita bercakap itu aja. Kalau seumpama kita sadar diingatkan langsung sudah berdiri. Mikir dulu berdiri kalau memang kurang begitu. Insyaallah ya. Tapi kalau sampai kita bercakap
bertanya apalagi pengkohan orang sehingga orang nanya lagi ini belum nih, sehingga berdiri kita ya sudah enggak ada waktu sudah. Enggak waktu. Iya. Sholat berjamaah kita. Terus imam terus 10 kali tasbih dengan terus 4, 5 sampai 10 kali. Saya sih berhak tengah kita ya ada paham di mana kan imam itu. yang paling dekat posisinya di belakang imam. Ya, kemudiannya sudah. Antara yang paling abdol itu yang pas di belakang imam. Tapi kalau yang belakang imam ini mungkin dia bisa yang sebelah kanan atau kiri. Jangan yang sebelah sana udah datang enggak. Jadi yang paling abdol paling tengah, maka usahakan yang paling tengah ini juga yang biasa jadi imam, atau yang samping kiri kanannya itu bisa. Kalau sudah sampai 3 kali subhanallah ures. Ya, di belakangnya. Caranya jangan langsung maju sekecet doang, ganti sudah ini duduk. Dan kalau memang dengan sudah maju. Yang penting sudah posisi, jangan sampai posisi di makmum. Sekecet doang maju sudah ganti begitu. Kalau memang kita sudah yakin sudah lama kok enggak usah gode sama kecendok kotak udah pada jerong. Nah, seperti itu enggak. Paham ya? Kalau terjadi seperti itu, maka yang wajib penggantinya itu yang di belakangnya, paling pas di belakangnya. Kalau di belakangnya itu mungkin belum ya bisa di kiri kanannya itu maju posisi mengganti posisi kedudukan imam. Ya. Buruk kan? Benar nih imam ini kan. Terus imam akan boleh kita menunjukkan kan tempatnya kan misalnya dia boleh sekena ya kan. Boleh. Cuman tetap jangan sampai gerakan lebih. Harus saya kalau aja ngenain. Ya, boleh. Misal sudah tahu sudah ini dia biasa imam, terus tak ada imam. Mungkin langsung lah kita nanti dia. Jadi enggak wajib yang di belakang tuh enggak. Asalkan posisinya masih dekat dengan dia boleh pojok nih minum berganti. Jangan. Dia boleh yang kalau memang dia belum boleh dia godet biar dia maju. Walaupun posisi enggak di tengah, yang penting dia maju menggantikan posisi imam. Kalau semuanya enggak mau maju. Ya, makanya itulah pentingnya yang di belakang imam minimal yang 3 itu orang-orang ya yang pandai lah ngerti masalah hukum dalam sholat, sehingga ada kejadian seperti itu ndak bingung. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana ada orang yang salah baca ayat sepak tegur, weh salah nih. Negur berarti salah badal jadi mesti negur. Misalnya kita tinggalan sholat berjamaah, Iya, terus sholat ke masjid dengan nyunat dengan si nyunat dengan itu jadi imam bau boleh muqabliyah atau mungkin orang sholat duha. Tapi bagusnya kita ketika negur itu ngodet itu takbir dulu, karena sebagian ulama menyebutkan lamun tegodet dulu pada takbir mengganggu, karena itu posisi di depan sembahyang takbir Allah Akbar kena sekejap. Jadi tidak terganggu karena itu posisi lalu lamun dek man buruk pasang sekali kau nak kadek dong dengan jangan di takbir dulu posisi pas sembahyang tu le sampingnya Allahu Akbar. Kau lihat sebenarnya seperti itu. Alamat tahu ilmu ya dilihat tegawe takbir dulu posisi supaya kita tidak dikatakan mengganggu orang sholat. Seumpama juga dia paham mungkin kita sudah ada di sampingnya minta jadi makmumnya, nggak perlu kita dan bisa orang ngerti. Ini kan supaya orang paham aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
arsalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin